Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Maya Pardede, NIM 5202343001. Saya dari Prodi Tata Busana kelas C. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk pemenuhan tugas pelayanan prima yang dibimbing oleh Ibu Doktoranda Rasita Purba MKes. Di dalam video ini saya akan membahas tentang apa itu pelayanan prima, konsep dasar pelayanan prima, masalah yang sering terjadi pada pelayanan prima, penyebab terjadinya masalah dalam satu perusahaan, cara mengatasi permasalahan dalam pelayanan prima, dan cara membuat pelayanan yang baik sehingga merasa puas dengan pelayanan kita. Serta yang terakhir yaitu saya akan mempresentasikan tentang hasil survei saya di satu toko yang berada di Sukarame tentang pelayanan prima yang ada pada toko tersebut. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian pelayanan prima. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Itu menurut Atmajati 2018. Pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata yang melibatkan usaha-usaha manusia menggunakan peralatan, yaitu menurut Pursanto dan Saputra. Esensi pelayanan adalah suatu proses yang terdiri dari serangkaian tindakan, interaksi, dan aktivitas untuk menyampaikan jasa kepada pelanggan. Di mana? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan masalah-masalah yang sering terjadi pada pelayanan prima di suatu unit perusahaan ataupun hubungan dengan pelanggan. Hubungan yang baik dengan pelanggan adalah salah satu cara agar pelanggan mempercayai kita. Jika pelanggan telah mempercayai kita, maka dipastikan pelanggan akan menerima apa yang kita tawarkan. Cara atau sikap berpikir berperilaku terhadap pelanggan, sikap dan perilaku kita saat menyambut dan melayani pelanggan sangatlah berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Jika kita tidak memberikan sambutan yang baik, maka pelanggan akan merasa tidak enak saat akan memasuki satu toko dan akan ragu saat mau membeli dan bertanya tentang produk dalam perusahaan. Selanjutnya, cara pengakhiran dalam berpikir. Terkadang, pelayan saat melihat pelanggan yang banyak bertanya, pelayan akan langsung berpikir bahwa si pelanggan tersebut tidak akan membeli dan hal tersebut yang akan membuat pelayan tidak memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggan. Karena dia tidak mengetahui tipe pelanggan tersebut dan pelayanan mulai tidak memberikan informasi tentang produk perusahaan secara lengkap. Yang selanjutnya yaitu skala prioritas. Masalah ini yang paling sering muncul pada pelayanan, di mana saat pelanggan datang ke suatu toko, ada pelayanan yang acuh tak acuh dan tidak memperhatikan siapa yang duluan datang dan siapa yang terakhir. Terkadang pelayanan tersebut lebih mendahulukan pelanggan yang baru datang, sedangkan pelanggan yang sudah lama menunggu tidak dilayani, sehingga pelanggan tersebut pulang tanpa membeli apapun dari toko tersebut karena merasa tidak dipedulikan. Yang selanjutnya itu sikap tidak saling menguntungkan. Dalam suatu perusahaan akan selalu ada pelayan yang akan menaik-naikkan harga daripada produk perusahaan tersebut, sehingga pelanggan tidak jadi membeli karena terlalu mahal. Padahal harganya masih standar, akan tetapi pelayan ingin mendapat keuntungan dengan menambahi harga produk, sehingga yang terjadi yaitu pelanggan tidak jadi membeli. Dan selanjutnya, tidak mengerti sikap pelanggan dan apa yang dibutuhkan pelanggan. Jika kita tidak tahu sikap dan kebutuhan pelanggan, maka kita tidak akan mengerti menjelaskan apa yang diperlukan oleh pelanggan, sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik dan pelanggan tidak akan tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi permasalahan pada pelayanan prima dalam suatu toko atau suatu perusahaan tersebut. Tentang cara mengatasi permasalahan pada pelayanan prima. Yang pertama yaitu 1. Berpikir, bersifat dan berperilaku positif. Jika kita positif, maka lingkungan kita akan menjadi positif. Miliki sifat positif, maka auramu akan menjadi positif. Yang
Yang kedua, melakukan 7 kebiasaan efektif. Yang ketiga, bersifat proaktif, berani mengambil tanggung jawab yang belum ada saat pelanggan banyak bertanya tentang produk kita. Sebaiknya kita melayani dengan baik, karena tipe pelanggan yang banyak bertanya, mari kita berikan pengakhiran di dalam pikiran. Yakin dan bayangkan bahwa orang yang kita hadapi itu akan membeli produk atau barang kita yang kita tawarkan. Sehingga sebagai penjual melaksanakan tugas dengan baik, dengan memberikan informasi dengan sukacita dan dengan selengkap mungkin. Selanjutnya, dahulukan yang harus didahulukan atau skala prioritas. Jika ada yang sudah hampir closing atau tertarik dengan produk kita, maka dahulukan orang tersebut. Jangan dahulukan yang baru datang. Di sini perhatian kita terhadap pelanggan. Kita harus memperhatikan pelanggan, siapa yang harus lebih dahulu dilayani. Jangan biarkan pelanggan menunggu lama, karena akan membuat pelanggan merasa bosan dan akhirnya tidak jadi membeli. Selanjutnya, berpikir menang-menang. Berpikirlah sama-sama menang dan sama-sama menguntungkan. Jangan terlalu mengambil keuntungan dengan nilai besar. Buat standar harga. Biarkan pelanggan membuat penawaran dan coba menerima penawaran tersebut tanpa merugikan perusahaan, sehingga pelayanan dan konsumen sama-sama diuntungkan. Selanjutnya, berusaha mengerti terlebih dahulu keinginan pelanggan dan tipe dari pelanggan tersebut, supaya kita lebih mudah memberikan apa yang pelanggan tersebut butuhkan. Maka dari itu, pelanggan akan merasa dihargai dan dipedulikan, sehingga menarik minat untuk membeli barang atau produk yang kita tawarkan. Selanjutnya, wujudkan sinergi, buatlah mitra dengan pelanggan. Selanjutnya, asalah gergaji, jangan berhenti belajar. Teruslah belajar sampai pelajaran dari setiap klien yang datang untuk mengetahui apa yang klien inginkan. Jika kita memenuhi syarat tersebut, maka akan tercipta komunikasi yang baik dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari survei saya di salah satu toko yang berada di Sukarame tentang pelayanan prima yang terdapat pada toko tersebut. Selanjutnya, lokasi survei dari pelayanan prima yang saya survei yaitu toko alat jahit dan tempat jahit yang berada di Sukarame. Hari atau tanggal saya pergi ke toko tersebut yaitu tanggal 24 April 2021, waktu pukul 12 sampai selesai. Barang dan jasa yang dipasarkan di toko tersebut yaitu peralatan busana, bahan, kain, mengobras dan menjahit gulung, serta menerima tempahan jilbab dan menerima permak baju dan celana. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dari hasil survei saya kepada satu toko yang berada di Sukarame, yaitu kalau dilihat dari aspek pelayanan toko, dapat kita lihat pada gambar di samping, aspek pelayanan toko ini cukup memberikan pelayanan yang prima. Lihat dari aspek pelayanan toko ini cukup memberikan pelayanan yang baik. Dapat kita lihat pada gambar di samping, pelayanan toko ini sangat prima. Alasannya, mereka mempunyai beberapa karyawan yang catatan dalam usaha tersebut. Contohnya, seperti jika ada pelanggan yang ingin yang datang, mereka langsung datang menanyakan apa yang diperlukan oleh si pelanggan tersebut. Dan ketika pelanggan tersebut membutuhkan informasi yang lebih tentang produk-produk yang ada pada toko tersebut, pelayan selalu cekatan dan mereka langsung menjelaskan sedetail mungkin tentang produk yang ada pada toko tersebut. Akan tetapi, jika kita ingin membutuhkan jasa mereka untuk mengobras atau menjahit gulung, dan mereka tidak langsung sigap untuk melayani karena banyaknya karyawan, sehingga mereka jadi seakan-akan lalai dan saling menyuruh, sehingga pelanggan merasa tidak dihargai dan merasa tidak diacuhkan. Yang kedua, dilihat dari kualitas produk yang dijual, sama seperti toko lain yang cukup lengkap dan
tetapi terkadang ada barang di toko ini yang kehabisan stok. Yang selanjutnya yaitu dilihat dari segi harga, toko ini cukup ekonomis dan terjangkau. Harga barang yang masih standar dan toko tersebut melayani atau menerima penawaran daripada pelanggan. Yang selanjutnya yaitu dilihat dari emosional pelayan, pelanggan cukup puas dengan layanan dari toko ini. Sikap ramah, perhatian kepada pelanggan akan membuat pelayan itu merasa puas. Akan tetapi satu yang tidak baiknya, pelayan tidak cekatan dan tidak terlalu aktif saat memberikan tempaan jahit pinggir dan obras. Akan tetapi hasilnya cukup bagus. Dapat kita lihat pada gambar di samping hasil daripada jahit gulung dari toko yang salah satu toko yang ada di Sukarame. Standar dan toko tersebut melayani atau menerima penawaran daripada pelanggan. Yang selanjutnya yaitu dilihat dari emosional pelayan, pelanggan cukup puas dengan layanan dari toko ini. Sikap ramah dan perhatian kepada pelanggan akan membuat pelayan itu merasa puas. Akan tetapi satu yang tidak baiknya, pelayan tidak cekatan dan tidak terlalu aktif saat memberikan tempaan jahit pinggir dan obras. Akan tetapi hasilnya cukup bagus. Dapat kita lihat pada gambar di samping hasil daripada jahit gulung. Yang kedua yaitu dilihat dari kenyamanan tempat. Dapat kita lihat pada gambar toko ini termasuk toko yang besar, akan tetapi terlihat sempit karena banyak barang dan tidak tersusun dengan rapi, dan kebersihan pada toko ini sangat minim. Dapat kita lihat pada gambar meja kasirnya berdebu, meja obras dan jahit gulungnya juga berdebu, dan dapat kita lihat juga di lantainya terdapat jarum pentul yang berserakan karena toko ini menerima tempahan jilbab dan permak pakaian. Jarum pentul yang digunakan tidak dibuat tataan ataupun tempat, sehingga jarumnya berserakan. Hal tersebut sangat selanjutnya, serta saat kita ingin membeli dan memerlukan jasa obras, jahit gulung atau yang lain, toko ini tidak menyediakan tempat duduk untuk pelanggan. Oleh karena itu, kita harus berdiri sampai pesanan kita selesai. Dan di toko ini karena sempitnya, sedikit pun orang masuk akan langsung berdesak-desakan karena tidak ada lagi jalan atau tempat untuk pelanggan duduk. Karena toko ini diisi oleh barang-barang dan tidak ada tempat untuk pelanggan, sehingga pelanggan yang masuk pada toko ini di sini saya akan memberikan sedikit solusi atas permasalahan yang ada pada toko tersebut. Seperti tadi yang dapat kita lihat, permasalahannya yang pertama yaitu kebersihan pada toko. Ada mesin jahit yang berdebu, lantai yang berserakan jarum pentul, dan kenyamanan pelanggan saat menunggu pesanan selesai. Yang pertama, tentang kebersihan mesin jahit. Seharusnya atau sebaiknya toko tersebut menyediakan kemoceng seperti pada gambar di samping dapat kita lihat. Kemoceng ini sangat berfungsi untuk membersihkan area mesin jahit dan juga area meja kasir yang sering dilihat oleh pelanggan. Yang kedua yaitu jarum pentul, tempat jarum pentul. Dapat kita lihat pada gambar di samping, tataan jarum pentul yang baik digunakan di toko tersebut supaya jarum pentul yang selesai digunakan tidak berserakan. Yang ketiga yang diperlukan oleh toko tersebut yaitu kursi. Seperti pada gambar di samping, kursi seperti ini yang diperlukan oleh toko tersebut supaya saat pelanggan menunggu pesanan mereka selesai, mereka mendapat kenyamanan dengan duduk rapi dan tidak berdesak-desakan pada saat menunggu antrian dan menunggu pesanan mereka selesai. Sedikit yang bisa saya sampaikan tentang solusi yang harus atau yang bisa dilaksanakan pada toko tersebut. Sekian dan terima kasih.